Raihan Hanan bahaya. Rio Sikat. Gustavo. Persija Jakarta dihantam masalah internal jelang hadapi Arema di Liga 1, Carlos Pena bicara belak-belakan. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, secara belak-belakan mengaku jika ada masalah internal yang menerpa Macan Kemayoran jelang menghadapi Arema FC. Persija Jakarta dijadwalkan akan menjawab tantangan tim tamu, Arema FC dalam lanjutan pekan ke-26 Liga 1 2024 hingga 2025. Jelang laga, Persija Jakarta nampaknya dalam kondisi terguncang dengan dilanda adanya isu internal yang terjadi. Meski demikian, Carlos Pena tidak menjelaskan secara gamblang terkait masalah internal apa yang melanda skuad Macan Kemayoran. Iya, saya juga mengatakan hal yang sama bahwa ada masalah internal. Namun, saya hanya seorang pelatih kepala, ujar Carlos Pena. Saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan hal itu, masalah internal, tambahnya. Lebih lanjut, pelatih berpaspor Spanyol itu mengaku hanya bisa berbicara terkait taktik hingga performa Persija Jakarta di dalam lapangan. Apa yang saya katakan itu benar? Kami tengah bekerja di dalam banyak situasi yang sulit yang Anda tidak ketahui, lanjutnya. Meski sedang dilanda masalah internal, dirinya tetap memberi jaminan jika anak asuhnya akan tetap berjuang keras meraih hasil yang terbaik. Namun, di dalam ruang ganti saya punya pemain yang sangat bekerja keras, orang yang baik. Mereka berusaha keras dan akan berjuang untuk Persija hingga akhir musim, pungkas Carlos Pena. Gustavo Almeida menyatakan bahwa para pemain mengalami keresahan dan permasalahan yang sulit diketahui oleh banyak pihak. Carlos Pena mengonfirmasi adanya masalah internal tersebut namun memilih tidak memberikan rincian lebih lanjut, menekankan perannya sebagai pelatih yang fokus pada performa tim di lapangan. Meskipun menghadapi situasi sulit, Carlos Pena meminta para pemain untuk tetap fokus pada pertandingan mendatang melawan Arema FC. Ia mengakui bahwa bermain tanpa dukungan supporter, akibat sanksi larangan 2 pertandingan tanpa penonton, merupakan kerugian besar bagi tim. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga motivasi dan fokus untuk meraih hasil positif. Hingga saat ini, rincian spesifik mengenai masalah internal yang dihadapi Persija Jakarta belum diungkapkan kepada publik. Para pemain dan staf pelatih berusaha menjaga profesionalisme dengan tetap fokus pada pertandingan dan berupaya memperbaiki keadaan di tengah situasi yang menantang. Persija menempati posisi keempat dalam klasemen Liga 1 dengan 43 poin. Seandainya mengalahkan Arema, Persija akan tetap pada posisi keempat, tetapi memangkas selisih poin menjadi 1 poin dari tim peringkat ketiga, Persebaya. Persija Jakarta mengalami kegagalan dalam meraih gelar juara Liga 1 musim 2024-2025. Meskipun sempat menunjukkan performa yang menjanjikan di awal musim, Macan Kemayoran menghadapi sejumlah hambatan yang menghalangi mereka mencapai puncak klasemen. Performa pertandingan. Pada pekan ke-23, Persija ditahan imbang oleh rival abadinya, Persib Bandung, dengan skor 2-2 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dalam pertandingan tersebut, Persija sempat unggul 2-0 melalui gol Gustavo dan Firza Andika. Namun Persib berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Nick Kuipers dan David Da Silva. Hasil imbang ini membuat Persija gagal mendekati perolehan poin Persib yang berada di puncak klasemen. Selanjutnya, pada pekan ke-24, Persija harus mengakui keunggulan PSM Makassar dengan kekalahan 0-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Gol tunggal PSM dicetak oleh pemain mereka pada menit-menit akhir pertandingan, yang membuat Persija kehilangan poin krusial dalam perburuan gelar juara. Persija Jakarta berada di posisi keempat klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan mengumpulkan 40 poin, tertinggal 11 poin dari Persib Bandung yang kokoh di puncak klasemen. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, peluang Persija untuk mengejar ketertinggalan dan meraih gelar juara semakin tipis. Asisten pelatih Persija, Ricky Nelson, menyatakan bahwa timnya belum menyerah dalam perburuan gelar juara. Meskipun menghadapi situasi sulit, semangat dan motivasi para pemain tetap tinggi untuk memberikan yang terbaik di sisa pertandingan musim ini.
Kegagalan Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 1 2024-2025 disebabkan oleh inkonsistensi performa dan kehilangan poin penting dalam beberapa pertandingan krusial. Meskipun demikian, semangat juang dan dedikasi tim tetap patut diapresiasi, dan diharapkan mereka dapat bangkit dan mempersiapkan diri lebih baik untuk musim berikutnya. Berikut adalah beberapa penyebab utama kegagalan Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 1 musim 2024-2025. 1. Inkonsistensi performa tim. Persija mengalami naik turun dalam performa mereka sepanjang musim. Beberapa kemenangan penting tidak diikuti dengan hasil positif di pertandingan berikutnya, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga tren positif dan bersaing di puncak klasemen. Dewa dan Tunggul lewat tendangan penalti Alex Martin. 3. Buruknya rekor tandang. Persija kesulitan meraih kemenangan dalam pertandingan tandang. Mereka sering kehilangan poin saat bermain di luar kandang, terutama melawan tim papan tengah dan bawah. Hasil imbang dan kekalahan di laga tandang menjadi faktor utama yang membuat mereka tertinggal dalam perburuan gelar. 4. Ketajaman lini depan yang menurun. Di beberapa pertandingan, lini depan Persija kesulitan mencetak gol. Ketergantungan pada satu atau dua pemain untuk mencetak gol membuat tim kesulitan ketika striker utamanya mengalami penurunan performa atau cedera. 5. Persaingan ketat di papan atas. Musim ini, tim-tim pesaing seperti Persib Bandung, Borneo FC, dan Madura United tampil lebih konsisten. Persija sering gagal memanfaatkan momen ketika pesaingnya kehilangan poin, sehingga mereka semakin tertinggal di klasemen. 6. Pergantian taktik yang tidak efektif. Pelatih Persija kerap melakukan perubahan taktik dalam pertandingan penting, tetapi strategi tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa kali perubahan formasi justru membuat tim kehilangan keseimbangan, terutama di lini tengah dan pertahanan. Seperti sebelumnya. Saya kepada David. 7. Tekanan dan beban ekspektasi. Sebagai salah satu tim besar dengan basis supporter yang besar, tekanan tinggi selalu mengiringi perjalanan Persija. Dalam beberapa laga krusial, pemain terlihat bermain di bawah tekanan, yang menyebabkan kesalahan individu dan kurangnya fokus di lapangan. Gagalnya Persija meraih gelar Liga 1 musim 2024-2025 bukan hanya karena satu faktor, tetapi kombinasi dari inkonsistensi performa, cedera pemain kunci, rekor tandang yang buruk, ketajaman lini depan yang menurun, serta persaingan ketat di papan atas. Meskipun gagal juara, Persija diharapkan dapat memperbaiki kelemahan mereka dan kembali lebih kuat di musim berikutnya. Setelah pertandingan Persija kontra PSM Makassar, Carlos Pena memberikan komentar. Saya kecewa dengan pertandingan yang kami mainkan tadi. Memang benar bahwa kami datang ke sini dengan kondisi beberapa pemain penting tidak dapat bermain, seperti Rizky, Ridho, Maciej, Gajos, Gustavo, Almeida, juga kondisinya buruk sebelum pertandingan. Namun hari ini ada kesempatan bagi para pemain yang jarang bermain untuk memperlihatkan bahwa mereka ingin bermain. Kami menyadari bahwa kami tidak tampil bagus hari ini. Kami datang ke sini dengan ekspektasi untuk mendapatkan 3 poin, untuk kembali menang setelah beberapa pertandingan gagal menang, tapi kami tidak begitu bagus, khususnya saat menyerang, kami tidak bisa menciptakan peluang sebagaimana yang biasanya kami ciptakan, lanjutnya. Victor Luis. Sekarang Aljeta. Oh, baik kepada Rio Matsumura.